Di situ tuh abang gue udah wah itu nggak tahu Udah kritis. enggak, masih sadar loh, tapi udah nggak kuat abang katanya, udah kata ikhlasin aja kata gitu. Iya udah ngomong gitu. Masak bersama. Masak yang dimana kompor gasnya ada bunyinya sedikit. Setelah libur lebaran dan libur, Kita nyate yuk. ayo. Di rumah ada daging nggak? Nggak ada. Ini udah bawa. Setelah kejadian kemarin yang membuat kita berduka, tuh lihat muka gua. Mbak kan nanya gua nih. Gue juga ngechat kagak dibales pisan tuh. Siapa? Ada orang. Lu nggak dibalas. Iya. Si Kuntul ngechat dibales. Lagi di mana dibalas? Gue mah ngechat gak dibales. Padahal gue ngechat dari subuh. Bantu biasanya gue yang nggak dibalas. Jangan gitu, nggak boleh. Padahal gue nanya dari subuh tuh. Lu nanya nggak tahu lagi di mana si Alena nggak balas, pas gue WA lagi dibalas. Emang asem. Dari sini backlight cuy. Dari sini bagus. Tapi bahaya sih dari sini. Capek banget. Ini capek lu bilang. Iya nggak? Tuh, ayo bang, sate-sate yuk. Ayo. Kayak gitu tuh nih. Emang nggak Diego udah gue ganti nama. Apa tuh? Harus bilang. Ini buat lu itu konten nih, gue pegangin kameranya Buat lu aja bang. biar lu upload. Kalau gue mah kan gue megang kamera nggak enak lah. Lihat masakan gua. Kelihatan banget gue eksploitasi. Ini masak apa tuh? Rendang. Rendang. Dari mana ini? Dari ini masak. Bangsat. Lu bikin dari rumah? Lupa enak banget. Iya. Jago lu ya bikin rendang. Dari rumah bikin di sini bro. Rendang. Lu jago renang? Rendang dong gampang. Lu jago renang? Rendang. Oh rendang. Akhirnya support lah orang lagi bikin konten. Jangan keluar frame dulu lah minimal. Ini kan Kuntul buat konten. Support lah nih 20 menit ke support dulu. Nah sih. Nah, ini lagi kita mau ngasih makan majikan. Majikan kita lagi di luar. Ini campur rendang enak apa? Enak. Dah, udah jadi. Masak sedang gua lagi buat. Sotoy banget sih gendut. Lu yang masak nih. Beleduk. Oke guys, jadi nih rendang dari mana tuh? Dari Pelang. Dari masjid. Canda mulu. Dari mana Alena? Ucapin terima kasih dulu dong. Manya Lena nonton lu. Buat ibu. Arigato, gozaimasu. Buat keluarga Alena, turut berduka cita. Keluarga besarnya. Yang sedalam-dalamnya dari kita Semoga diberi ketabahan ditempatkan dan almarhum Bang Yuda diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi yang terbaik. amin. Amin. Dan terima kasih buat rendangnya. Buat ibu rendangnya makasih. Katanya Alena tadi nggak mau bagi-bagi, saya minta jadi dikasih. Iya betul. Cuma ditonton Alena. Oh, ditonton kali. Ditonton lah. Tonton cuy, nyokap dia penggemar setia bakcuan cuy. Jadi kemarin pulang kampung berapa hari Alena? Sampai tanggal 30. Dari tanggal berapa?
Tanggal berapa ya? Hari Senin pokoknya. 2 minggu lah ya, 2 minggu ya. 2 minggu Enggak. lebih. Iya. Enggak. Orang baru 14 hari. Lu pulang kemarin kan tanggal 30? Iya. Iya bener. 13 hari lah, 2 minggu. 13 hari. 2 minggu 12 berarti. hari. Enggak. Tuh lu telepon gua lagi di Jenggo. Lagi bangun tidur. Kalau WA nggak dibales kan? Iya. Terus gua dibales langsung. Makanya. Emang iya lu? Kan gua bilang kan ke lu, pasti dibawa ke Padang. Gue pikir di sini. Emang lu WA? Gue WA. Dua-duanya WA gue. Sampai chat Okta ya lewat TikTok. Dua-duanya gue WA. Ya gue chat belum. Anjing lu Jan. Emang apa? Okta anjingnya. Private Oh, iya. pacar pribadi. Iya. Ya lu ya. Cut list. Gue sampai WA. Dua-duanya HP gue WA dia nggak dibalas. DM nggak dibalas. Jalan lu ngechat sekali dibalas. Iya. Emang iya. Gue udah mau TW anjir, gue pikir Kalau bilang ke lu pasti ke Padang bang. Gue bilang gitu. Kata dia, kayaknya enggak dah gitu. Padang. Karena Kalau di sini. nggak ada keluarga ya. Assalamualaikum. Kayak gitu. terbang pakai pesawat ya. Berapa biaya? Mahal ya. Biaya Enggak begitu sih nggak? gue menahu. Iya. Mahal banget ya. Berapa? Berapa? Ini kan mayat kan? Ya bawa mayat. Iya, jenazah. Jenazah. Ini mayat. Ya bener mayat. Mayat. Jenazah. Sebenarnya itu kalau dari rumah sakit 20 jutaan. Wah, 20 juta. Tapi karena di perumahan ada kenalan di perumahan rumah Abang lu? ada Marhum? kenalan, akhirnya dapat di 15 juta. Tapi kata orang ternyata untuk pengiriman itu cuma 2 juta sebenarnya. Kalau lu langsung ke kargo, kalau lu langsung ke bandara 2 jutaan doang. terus Ya nggak tahu tuh. Jadinya mahal gitu karena nggak tahu. mungkin karena emang dari orang kan 15 juta. Dari orang-orang. Terus ambulannya itu dari perumahan juga. Dari perumahan juga. Itu kemarin rumah sakit mana? Hermina. Oh sini Depok. Kalau gua waktu itu abang gua dari ambulan doang dari Jakarta ke kampung 5 juta tuh ambulan doang. Gila pesawat 15 juta tuh. Hermina tuh yang mana sih? Kemarin Gila. itu. Hermina yang mana? Yang sini ya? Yang sini ya? Goring-goringan. Nah, Hermina yang di sini kan tuh? Iya. iya. Terus tapi alhamdulillah lancar lah ya. Iya. Gila apa tadi Lena? Gila kenapa? Mahal. Oh, Mahal banget anjing. Belum tiket kita beda kan? iyalah. Lu berapa orang? Yang balik 9 orang. Wah, iya siapa aja anjir? Semuanya di sini. 9 orang, tante gua, nyokap gua kan kesini. Pas Wah, banget untung nyokap lu. banget tuh nyokap gua datang. Pas banget ya? Jadi kan gua kan selama beberapa hari itu emang sama abang gua, karena anaknya juga sakit. Iya. Si yang paling kecil Alesya itu. Jadi yang istrinya ngejagain anaknya. Nah, gua ngejagain abang gua. Iya. Di rumah sakit tuh masuk ini dulu kan, masuk IGD. Gue tungguin di situ. Itu udah nggak bisa jalan, udah apa sih namanya, kayak otot-ototnya tuh Udah lemes. udah lemas. Terus habis itu gue tungguin tuh ada kali 2 hari di situ di IGD. Terus nyokap lu datang nyampe? Enggak, belum. Tensinya rendah, disuruh sama dokter masuk ICU. Terus habis itu dia minta pulang kan, abang gue tuh. Gue bilang nggak bisa, kalau nggak bisa pulang, gue bilang gitu. Harus masuk ICU kan. Udah lah, tuh ICU kan nggak boleh ada orang, bolehnya tuh 1, itu pun ada jam-jam tertentu kan. Tapi abang gue tuh ada ganti cairan CAPD, itu cuci darah, sendiri, jadi nggak cuci darah ke rumah sakit lagi. Iya. Terus abis itu di situ tuh gue
gue tapi masuk terus tuh di ICU-nya. Di situ tuh abang gue udah, wah itu udah tahu Udah kritis. Enggak, masih sadar loh, tapi udah nggak kuat abang, katanya udah, kata ikhlasin aja, kata gitu. Iya udah ngomong gitu. Gue terus abis itu ya langsung drop tuh tensinya. Gue sama dia banget tuh, gue suka sama dia terus udah gini gitu, udah gue nggak tahu itu, pokoknya udah ngelantur udah. Terus habis itu wah gue udah kesini lama, gue bilang gitu, gue telepon semuanya Dari kampung tuh, dari Padang. Iya, nyokap gue udah suruh kesini, langsung pesan tiket itu hari itu juga jam 4 nyampe 4 sore, jam 2 pesawatnya jam 4 nyampe rumah sakit kan. Terus habis itu kakaknya Kak Oci ini kan istrinya abang gua. Nah kakaknya kan namanya ada kakaknya. Terus habis itu kakaknya itu ke Jakarta juga waktu itu ngebantuin kakak istrinya abang gua ini, soalnya biar bisa ngejagain abang gua juga kan. Tapi pas di situ ya, jadi di depan itu ada orang meninggal, bapak gitu, bapak meninggal. Tapi sebelum meninggal tuh abang gua tuh gini loh, kan dia ngeliat ke sana anjir, ke bapak itu. Terus gua pas dia ngeliat ke bapak itu, gue biasa aja dong, tapi dia kayak ngeliatin gitu. Iya udah masih berapa tahu. lama setelah itu bapak langsung gini-gini sama susternya. Meninggal bapak itu. Nah dalam satu hari itu tiga orang tuh meninggal. Ditambah ibu-ibu ngomong di depan gua, ngomong gini, selama saya di sini ya katanya baru satu yang sehat katanya. Bisa-bisanya ya. Baru satu yang sehat. Ibu-ibu itu ngomong siapa, suster? Orang pasien. Iya, Keluarga pasien. Keluarga yang Keluarga lain. pasien. Jadi dia pun ada keluarga juga di ICU. Baru satu yang sehat. Wah, gue udah kemana-mana kan. Tapi emang gelisah. Abang gue tuh gelisah begini. Saya kesini. Iya karena nggak enak gitu. di ICU itu. Wah semua aja gelisah gitu. Terus kedinginan. Gue bawain selimut, nggak mungkin AC-nya minta kecilin kan, terus gue bawain selimut tebal tuh, terus minta kaos kaki gue pakai, gue pasangin kaos kaki, terus habis itu dia meluk. Kan gue tuh awal-awalnya tuh rada agak marah pas pertama banget tuh gue agak marah sama dia karena kayak bandel gitu loh. Terus habis itu udah kesininya dia meluk abang dek, peluk abang dek, karena gue peluk kan. Terus habis itu dia minta dinaikin ke atas juga kan, terus gue naikin ke atas, makasih adek, kata gitu. Terus habis itu dia minta peluk terus tuh, ya udah gue peluk. Terus habis itu dia pindah ke sini minta peluk lagi gitu. Terus habis itu gue bilang sama nyokap gue, nyampe tuh, untung udah nyampe nyokap gue tuh, masih ngeliat lah. Nyampe nyokap gue. Di situ lo udah nangis. Udah, apalagi pas dia udah bilang nggak kuat gitu, udah nangis anjir gua. Terus habis itu minta pindah, baru nyampe tuh nyokap gua tuh di jam 4, jam setengah 5 lah. Udah nyampe nyokap gua nungguin. Jadi nggak apa-apa masuk sama susternya karena abang gua tuh pengen ada orang gitu. Terus masuk nyokap gua. Udah nyokap gue masuk, nyokap gue mau sholat isya, istrinya yang masuk. Terus habis itu disuruh keluar sama susternya, udah nggak boleh lagi kan, mungkin udah malam atau gimana, butuh istirahat. Nah di situ tuh pas udah keluar tuh keluarga gue semuanya, baru dipanggil sama susternya masuk ke dalam, masih udah sekarat gitu loh. Sekarat tuh. Terus tapi gue masih ngelihat matanya kayak gini loh, ngelihat ke sini lagi digini-gini sama susternya, lagi bantu jantungnya. Dia ngeliat itu kali. Ke kanan, dia ngeliat ke kanan. Terus habis itu udah lewat. Soalnya dia nggak tenang itu, harusnya tapi nggak boleh pulang ya. Tapi itu ya, gua tuh pas lu di sini tuh yang teleponan lu, gua udah pirasat anjir. Soalnya kan nggak mungkin ngomong gua ya. Jangan kan temen. Sebelum meninggal gue udah bikin di memo HP gue bilang
wah firasat gue udah gak enak. Gue sebagai catatan aja buat gue gitu, firasat gue udah gak enak, tapi mudah-mudahan salah. Gue bikin di situ ada Soalnya kayak udah kayak gue pikir apa ya, udah sakit terus kan, kasihan. tuh firasat buruk ngelihat muka Bang Yuda tuh. Gue catet ada jam-jamnya juga sebelum. Berarti udah berapa tahun bertahan Rena? Tapi biasanya tuh kalau orang lihat gini-gini tuh kayak udah ada yang nunggu kan. Udah berapa tahun dia bertahan? Iya, kasihan juga ya, udah lama kan. 3. Dari lu di Sawangan ya? Jantungnya udah lama, tapi kalau gagal ginjal itu 2 tahun. Itu ngerembet gitu kan. Iya. Karena kan pakai obat. Iya, pakai obat terus sih. Tapi lu mending Kalau sih. jantung udah pakai cincin ya? Pakai cincin gitu kan? Nggak ada yang mending. Nah, maksud gua lu mending, lu bisa ngeliat langsung Pak, maksudnya nungguin. Kalau gua anjir nyesel gua. Kagak gua tungguin kan, gua kerja anjir. Gue tuh lumayan lama tuh. Gua datang-datang udah nggak sadar dia. Enggak, bang lu pakai cincin ya? Jantungnya? Iya, udah pakai ring. Udah lama pasti ya ringnya? Udah pakai ring, gagal ginjal. Ringnya dari tahun berapa? Paru-paru hampir kena. Ringnya dari tahun berapa? Pakai ring? Nggak tahu gue kalau ring. Itu berarti meninggal dini hari ya? Apa pagi? Malam. Dini hari ya? 00.40. Oh iya, dini hari. Itu apa dia ngerasa apa sudah sekaratnya jam berapa? Iya pasti jam 11-an ya. Nggak tahu gue pas itu tuh kan nggak boleh lagi ditungguin. Lu di mana? Tapi anaknya umur berapa sih paling gede? Enggak, sebenarnya kata orang tuh lagi tidur itu loh. Kata orang tuh lagi tidur, mungkin pas tidur itu. Soalnya kita Pikirannya? apa sih, berada di bawah. Alam sadar. Iya kayak gitu. Jadi mungkin dia ketiduran apa gimana. Jadi nggak sempetin lagi ya? Iya kayak gitu sih gue juga. Anaknya umur berapa yang paling gede? Baru mau masuk SD. Tapi udah ngerti dua-duanya? Enggak, itu sedih banget lah. Nggak ngerti? Belum Yang ngerti? paling kecil nggak ngerti, yang udah Tapi gede selama nggak ini, ngerti juga. selama ini emang rumah sakit mulu kalau tiap kampung. Terus gimana? Gue juga rada-rada kayak Kasian. enggak nyesel gitu loh ICU entah kayak gimana, tapi gue lebih nyesel lagi kalau dibawa pulang ternyata malah di rumah apa gimana. Gue bingung. Tapi dia kalau di rumah, Soalnya kalau di rumah dia gua yang bisa tahan sakit ya? gak tahan, orang berdiri aja nggak bisa. Lemes Emang banget ya? udah waktunya anjir. Jadi gua pegangin terus. Lemes banget ya dia? Yang paling kecil nggak ngerti sama sekali, yang udah gede, yang si TK, yang baru selesai TK ini dia juga nggak ngerti, tapi pas di kuburannya sedih. Iya. Mm-mm. Yang gede tuh, yang kecil nggak tahu soalnya. Ya kayak belum hidup kayak gitu, umur segitu. Yang paling kecil. Kemarin malam minggu gue juga Agustusan ya. Ada bapak-bapak yang pernah masuk rumah sakit udah pakai cincin main badminton anjing malam-malam. Agustusan dia, tapi masih berani. Ini nggak apa-apa nih. Ntar mak lu nonton. Cut yang ini aja yang nggak penting. Yang ada salah-salah ngomong. Lu nanti di sini nggak? Enggak. Atau Pulang. Kenapa? lu? Kenapa? Udah males gue di sini sendiri. Kenapa emang lu? Minum bang. Dia dong belum minum. Mau dong. Tapi selama ini masuk ICU mulu ya? Enggak. Lu kali ini ICU. Tapi kalau udah masuk ICU tuh kasihan anjir. Alat masuk. Semua. Iya. Kita pun ya. Tapi- infus aja kemarin sama. Oh berarti soalnya masih sadar ya. Tapi almarhum kurus gak badannya? Kalau abang gua kan abis batu. Kurus sama Bener-bener gua. abis anjir. Dari yang misalnya dari sebelumnya itu beda banget, kurus banget. Wah kalau abang gua mah sampai tulang-tulang doang anjir. Ya gue tahu kan gue. Kurus banget anjir. Dari gede banget badannya. Berarti lu pas itu malam lagi di mana lu?
Lu lagi kemana? Di luar? Nah, gue itu kan bener gak tidur sama sekali tuh. Gue jagain kan gak tidur. Gue udah ngantuk banget tuh, udah lesu banget kan. Gue bilang kan karena nyokap gue sama istrinya udah Situ. ada. Ma, gue kosan dulu. Gue bilang gue tidur bentar sejam 2 jam, habis itu gue ke situ lagi. Gue bilang gitu. Terus gue tuh di kosan jam 00.40 ditelepon. Nah ini udah. Lu udah sempet tidur? Sempet tidur bentar doang. Dan nangis kan. Wah, langsung gue ke situ. Udah meninggal? Enggak. Oh belum Masih dibantu-bantu tuh, tapi kayak Matanya ya? iya Iya. baru kayak gitu. Buat di jalan gerakin lagi. Kiri. Baru nyampe situ tuh, gue ngeliat matanya masih gini nih. Tapi Itu lagi ditarik. Iya. Kalau udah mata. Abis itu udah. Pasti itu kalau pas posisi mata gitu kakinya udah nggak bisa gerak gitu. Maksudnya? Ya kakinya udah hilang. Ininya apa jiwanya. Udah nyampe sini misalkan gitu.